Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami sebagai PNS 2021 di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat, ini kami akan mendiskusikan terkait isu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan smart governance, yaitu smart city. Langsung saja saya mulai dari apa sih itu smart city atau peta pintar. Nah, smart city atau peta pintar itu merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Nah, kota cerdas ini adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performanya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan lebih efektif dengan warganya. Sedikitnya ada 3 faktor yang berpengaruh dalam kota cerdas, yaitu cerdas ekonomi, cerdas sosial, dan cerdas lingkungan. Nah, kota cerdas atau smart city juga didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Nah, smart city atau kota cerdas merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, kota cerdas atau smart city ini menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kita agar lebih efisien. Nah, kota cerdas ini adalah kota yang menggunakan prinsip-prinsip smart living, smart government, smart economy, smart environment, kemudian smart mobility, dan juga tidak kalah penting adalah smart people. Kota dinilai cerdas secara ekonomi apabila sebuah kota itu ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota termasuk layanan teknologi informasi, komunikasi, tata kelola dan peran sumber daya manusia yang baik. Kemudian kota yang dinyatakan cerdas secara sosial apabila masyarakat dalam sebuah kota memiliki keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dalam melakukan transaksi sosial dengan sesama masyarakat maupun transaksi sosial dengan pemerintah. Kemudian kota dinyatakan cerdas apabila warga kotanya memiliki tempat tinggal yang layak huni, sehat, hemat, dan penggunaan energi serta pengolahan energi dengan dukungan layanan teknologi informasi komunikasi, pengelolaan, dan peran sumber daya manusia yang baik. Nah, kota cerdas merupakan sebuah visi pengembangan kota untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi Internet of Things atau LOT dengan cara yang aman untuk mengelola aset dari kota itu sendiri. Nah, aset ini meliputi sistem informasi instansi, pemerintahan lokal, sekolah, kemudian perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat lainnya. Nah, smart city ini ditunjukkan dalam hal penggunaan informatika dan teknologi perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ini memungkinkan para pejabat kota berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota serta memantau apa yang terjadi di kota itu sendiri.
Nah, bagaimana kota itu berkembang dan bagaimana menciptakan kualitas hidup yang lebih baik melalui penggunaan sensor dan yang terintegrasi dengan real-time monitoring system, data yang dikumpulkan dari warga dan perangkat, kemudian diolah dan dianalisis informasi dan pengetahuan yang dikumpulkan merupakan kunci untuk mengatasi inefisiensi. Iya, kalau menurut informasi yang saya temukan sebelumnya, bahwa memang konsep kota cerdas atau smart city itu awalnya diciptakan oleh perusahaan IBM, yang sebelumnya berbagai nama sempat dibahas para ahli dunia dengan nama digital city atau kota cerdas smart city. Jadi intinya kota cerdas atau smart city ini menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kita yang lebih efisien. Untuk versi IBM-nya sendiri, smart city ini adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. Smart city adalah sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya ini untuk mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Untuk kota cerdas atau smart city ini cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. Ada juga definisi lain tentang kota cerdas, adalah kota cerdas itu adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastrukturnya seperti telekomunikasi modern yang untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana, tentu dapat melalui berbagai partisipasi masyarakat di dalamnya. Umumnya konsep kota cerdas atau smart city ini meliputi yang pertama itu mungkin bisa dilihat dari sebuah kota yang berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonominya, penduduknya, pemerintahannya, mobilitasnya, dan lingkungan hidupnya. Kemudian yang kedua itu bisa dilihat dari sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur yang di dalamnya. Selanjutnya bisa dilihat bahwa kota cerdas atau smart city itu dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota. Dan juga kota cerdas dalam konsep yang lain itu bisa membuat kota lebih efisien dan layak huni pastinya. Kemudian untuk penggunaan smart computingnya untuk membuat kota cerdas dan fasilitasnya saling berhubungan dan efisien. Nah, selain dari konsep kota cerdas tersebut di atas, kota cerdas sendiri memiliki 6 dimensi, yaitu smart government, smart economy, smart life, smart living, smart people, dan smart mobility. Berikut ini adalah penjelasan yang dapat dijelaskan, yaitu satu, ekonomi pintar adalah semakin tingginya inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru, meningkatkan persaingan pasar atau usaha atau modal, kemudian memastikan implementasi TIK, teknologi informasi dan komunikasi, dalam proses transaksi seperti cashless. Dua, yaitu mobilitas pintar atau pengolahan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu yang diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Selain itu juga mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan melalui penyediaan
transportasi logistik yang tentram, aman, dan ramah. Masyarakat pintar. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal usaha, maupun modal sosial. Kemudahan akses modal dan perlahan-lahan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal usaha termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai sistem seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatkan keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan. Lingkungan pintar. Lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kita kenyamanan, berkelanjutan sumber daya, keadaan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak. Bagi masyarakat dan publik, lingkungan yang bersih, tertata, RTH yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar. Selain itu juga menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Cerdas hidup. Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas. Pemerintahan yang cerdas, yaitu kunci utama adanya keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance, yang merupakan paradigma sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengindahkan prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transportasi, profesionalisme, dan akuntabilitas, ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih. Smart City merupakan konsep pembangunan suatu negara, daerah, ataupun kota yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin menerapkan Smart City, yaitu pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer. Pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer seperti perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Adanya koneksi jaringan komputer merupakan hal yang paling penting dalam menerapkan Smart City. Kedua yaitu keterbukaan informasi serta stimulasi ekonomi dan keilmuan. Dalam menerapkan konsep Smart City, keterbukaan informasi menjadi faktor penting karena dengan adanya informasi dapat mengakses informasi akan lebih mudah. Sistem yang telah dirancang untuk mendidik masyarakat menjadi pintar. Kemudian dalam menerapkan konsep Smart City diperlukan juga stimulasi di bidang ekonomi seperti menciptakan lahan bisnis berbasis online. Tiga yaitu pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat. Pengembangan inovasi dalam sisi teknologi informasi yang baru akan membuat suatu negara atau kota akan mudah dalam menerapkan konsep Smart City. Kreativitas masyarakat perlu ditingkatkan sebagai penunjang penerapan konsep Smart City. Stimulasi terhadap sisi enterprise dan kewirausahaan. Syarat lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep Smart City adalah dengan stimulasi dari sisi enterprise atau bisnis
dan kewirausahaan. Salah satu metode stimulasinya adalah memberikan modal kepada usaha kecil, menengah, atau UMKM. Kemudian melalui pendidikan, selain penerapan pembelajaran berbasis teknologi, juga membutuhkan mental pengusaha kepada setiap peserta didiknya. Kelima, tatanan pemerintah yang lebih partisipatif dan demokratis. Dalam menerapkan konsep Smart City, akan diharapkan pemerintah semakin terbuka dan lebih partisipatif terhadap aspirasi masyarakatnya, dan juga pemerintah diharapkan mampu memperbaiki penerapan demokrasi sehingga akan menerapkan dua hal ini akan menghasilkan pemerintah yang stabil. 6, yaitu keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam penerapan konsep Smart City, ketiga aspek yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi harus seimbang karena ketiga faktor tersebut akan mempermudah mengimplementasikan konsep Smart City. Kemudian di Indonesia itu sendiri kira-kira ada nggak sih kota atau daerah yang sudah menerapkan Smart City, dan kira-kira di kota mana saja? Di Indonesia sendiri setidaknya sudah ada beberapa kota ya yang sudah menerapkan Smart City ini. Kita bisa ambil contoh itu seperti Jakarta. Kota yang lain itu ada Bandung, ada Makassar, Surabaya, Semarang. Untuk kita ambil contoh terdekat seperti kota Makassar ya. Nah, di Makassar itu kita bisa memantau kemacetan dan sistem pembayaran parkir online. Dan juga inovasi yang lain itu Makassar punya smart card untuk mengatur sistem pemerintahan dan pembayarannya. Kemudian kita melangkah lebih jauh lagi ke ibu kota Jakarta. Nah, untuk Jakarta sendiri tentunya tidak diragukan lagi untuk smart city-nya. Ada inovasi Smart City Lounge yang dipakai di ibu kota, jadi pusat kontrol dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah sosial, macet, banjir, sampah, kriminalitas, pelayanan publik, dan masalah lain di ibu kota. Dan juga di ibu kota sendiri ada akses layanan publik dengan memanfaatkan aplikasi yang bernama Uji Emisi. Ini dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ada juga aplikasi Jak Evo milik Dinas PM dan PTSP. Ada juga aplikasi Tijeku yang disediakan untuk Transjakarta, sehingga perjalanan bisa lebih mudah tentunya. Dan yang lainnya itu ada platform cepat respon masyarakat yang terdiri dari kanal pengaduan resmi yang dipakai masyarakat dan aplikasi Citizen Relation Management yang dipakai oleh organisasi perangkat desa untuk menindaklanjuti laporan. Maka dari semua program itu tentunya membantu masyarakat Jakarta sehingga masalah-masalah yang ada bisa tertangani dengan efektif dan efisien setiap bulannya. Kemudian kita melangkah lagi ke Kota Bandung. Kota Bandung ini itu kan ibu kota Jawa Barat. Nah, di Bandung itu sendiri memanfaatkan Hayu untuk perizinan online. Kemudian ada SIP untuk rapor camat oleh warga. Kemudian ada Citizen Komplain Online, ada Silakip untuk monitoring kerja Pemkot dan penggunaan sosial media seperti Twitter untuk ajang komunikasi warga. Selanjutnya ada Surabaya. Kalau Surabaya sendiri dalam sistem smart governance-nya, pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan sistem keuangan daerah secara digital. Selain itu Pemkotnya juga memasang CCTV di kurang lebih 635 titik jalan. Ada juga smart mobility yang fungsinya untuk intelligent transportasi system.
untuk kota yang lain itu ada Semarang. Semarang, ibu kota Jawa Tengah, dia itu ada sistem informasi perencanaan daerah, informasi monitoring evaluasi, pelaporan warga online yang terintegrasi, ada aplikasi CCTV publik, sampai sistem perizinan bangunan yang dapat diurus tanpa perlu kita lagi ke kantor. Jadi semuanya bisa dari rumah, tentunya memudahkan masyarakat. Selain dari Kota Makassar, Jakarta, Bandung, dan Surabaya, ternyata di Kota Yogyakarta juga menerapkan sistem Smart City, yaitu menggunakan sistem kelistrikan melalui Smart Grid yang mengatur pembangunan pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan atau EBT dengan energi fosil. Pembangkit tersebut perlu diatur karena tidak selamanya EBT bisa terus beroperasi, perlu disanggah dengan pembangkit fosil. Selain itu, di sisi pelanggan melalui smart grid ini bisa mengatur menggunakan listrik secara otomatis sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa tercipta penghematan. Terus yang kedua, Denpasar, Damamaya Denpasar Cyber Monitor dengan berbagai aplikasi Smart City disinergikan dalam satu ruangan, meliputi bencana dengan nomor telepon gawat darurat 112, pemantauan banjir, ATCS, pengaduan rakyat online, terus geographic informasi sistem, dan Sewaka Dharma. Terus kota berikutnya yaitu Banyuwangi. Banyuwangi menerapkan smart government di mana pemerintahan menyelenggarakan pelayanan pemerintah berbasis elektronik, sistem informasi keuangan secara online, dan layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB secara drive-thru. Kehadiran Big Data tentu membantu instansi untuk mencapai tujuan. Untuk itu, Bigbox sebagai penyedia layanan end-to-end Big Data Platform hadir guna memberikan solusi dalam penerapan dan pengembangan Big Data. Jadi kalau sejauh ini kita lihat sungguh sangat memudahkan sekali dengan adanya Smart City ini. Tapi tentunya pasti ada hambatan untuk implementasinya sendiri ya. Jadi kira-kira apa saja yang menjadi kendala atau hambatan untuk mewujudkan Smart City ini? Yang setahu saya yang menjadi kendala untuk menjadikan kota besar di Indonesia itu sebagai kota Smart City, yaitu yang pertama dikarenakan kita itu membutuhkan nilai investasi yang cukup besar. Nah, untuk menciptakan Smart City secara menyeluruh di Indonesia, itu pemerintah perlu atau harus mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk pemerintah kota. Tak cukup hanya mengandalkan investasi dari anggaran pemerintah kota untuk mewujudkan Smart City dalam waktu yang cukup cepat. Sekalipun mulai dilakukan, tentu prosesnya juga akan lambat apabila tidak diimbangi dengan tenaga-tenaga ahli untuk merancang Smart City di kota tersebut. Kemudian selain faktor karena nilai investasi yang cukup besar itu, ada faktor adanya tidak meratanya infrastruktur. Nah, faktor utama untuk mewujudkan Smart City itu dengan mewujudkan koneksi internet yang stabil. Saat ini kita tahu bahwa kecepatan internet di Indonesia itu memiliki perbedaan yang cukup jauh. Contohnya di antara kota besar dengan kota-kota yang lebih kecil, terlebih lagi untuk daerah pelosok. Nah, kondisi seperti ini merupakan kendala yang cukup serius untuk pengembangan Smart City karena internet merupakan bagian yang fundamental, bagian yang paling mendasar dalam pengembangan Smart City. Nah, yang ketiga itu perangkat maupun aplikasinya itu cukup langka. Minimnya pengembangan aplikasi yang dapat diimplementasikan pada Smart City dari Indonesia merupakan
kendala lain yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan smart city. Tak hanya minim pengembangan, perangkat-perangkatnya pun juga masih sangat sulit untuk didapatkan. Nah, tapi selain kendala tersebut di atas, apa ada faktor yang bisa mempengaruhi terwujudnya smart city di Indonesia? Begitu? Baik, kalau menurut informasi yang saya dapatkan, faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya smart city di Indonesia ini tentunya seperti yang dikatakan tadi oleh rekan kita, dia bahwa teknologi di sini yang menjadi momok utamanya, karena smart city ini kan bergantung pada smart komputer atau teknologi komputer. Kemudian yang kedua ada manajemen dan organisasi, butuh aktor yang membuat proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian tidak bisa dipungkiri peran masyarakat di sini juga menjadi faktor terwujudnya smart city. Masyarakat dituntut untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kota, serta harus menjadi pengguna yang aktif, tidak bisa pasif. Kemudian untuk infrastruktur sendiri, smart city itu kan dibangun dengan infrastruktur ITC seperti wifi dan hotspot ya. Jadi pemerintah tidak bisa mewujudkan smart city ini tanpa dukungan dari pemerintah setempat. Maksudnya pemerintah tidak bisa menjalankannya sendiri, butuh bantuan dari perangkat-perangkat yang ada di Indonesia ini. Salah satunya kita juga berperan di sini. Kita bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan smart city, sehingga impian smart city ini bisa diwujudkan. Mungkin seperti itu teman-teman. Kita pada kesempatan ini, saya sebagai Smart City ini merupakan salah satu program pemerintah di mana agar kita ini kita sebagai ASN itu semakin dekat dengan masyarakat, di mana seperti contohnya untuk komplain kita bisa langsung mendengar dari mulut ke mulut. Kemudian ini ternyata sudah diterapkan di beberapa kota besar, meski baru dalam beberapa bidang atau hal yang diterapkan. Nah, tentunya juga untuk mewujudkan smart city ini juga ada kendala yang paling mendasar adalah beberapa faktor-faktor juga yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari smart city itu sendiri. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.